Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Effendi, NIM 2021 0960119444 dari Prodi PAI 5B, ingin mempresentasikan tentang pengawasan. Apa sih pengawasan itu? Pengawasan adalah proses dalam menerapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sedangkan menurut Winardi, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Sedangkan menurut Basu swasta, pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Selanjutnya, mengenai macam-macam dan syarat-syarat pengawasan. Macam-macam pengawasan dapat dipetakan sebagai berikut. 1. Menurut ruang lingkupnya. A. Pengawasan administrasi, yaitu pengawasan yang meliputi seluruh aktivitas organisasi atau perusahaan. B. Pengawasan manajerial, yaitu pengawasan yang bersifat khusus, yang berlaku hanya untuk suatu bagian atau unit tertentu saja. 2. Menurut objek pengawasan. Menurut objeknya, pengawasan dibagi menjadi 6. Yang pertama, A. Pengawasan keuangan, B. Pengawasan kepegawaian, C. Pengawasan pemasaran, D. Pengawasan produksi, E. Pengawasan kualitas, F. Pengawasan persediaan. Yang ketiga, menurut waktu. Yang A. Preventive control, yaitu pengawasan yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya kesalahan atau penyimpangan. B. Repressive control, yaitu pengawasan setelah terjadinya penyimpangan atau kesalahan. Yang keempat, menurut pihak yang mengawasi. A. Internal control, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang ada dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. B. External control, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan dari luar organisasi atau perusahaan. C. Direct control, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan yang bersangkutan atau pengawasan langsung. D. Indirect control, yaitu pengawasan yang dilakukan bukan oleh atasan langsung, misalnya pengawasan oleh kepala biro atau kepala bagian pengawasan tidak langsung. E. Formal control, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau disebut social control. F. Misalnya oleh berbagai media. Adapun untuk syarat-syarat pengawasan yang efektif sangat diperlukan penerapannya. Dalam syarat pengawasan itu dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan. B. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi. C. Pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. D. Pengawasan harus objektif, teliti, dan sesuai dengan standar. E. Pengawasan harus luas dan fleksibel. F. Pengawasan harus ekonomis. G. Pengawasan harus mudah dimengerti. H. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi. I. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi. Yang selanjutnya, tujuan dan fungsi pengawasan. Adapun tujuan pengawasan, yaitu tujuan akhir dari pengawasan yang tercakup dalam fungsi controlling, mempunyai sasaran, yaitu agar seluruh aspek penyelenggara manajemen berjalan dengan lancar serta berdaya guna dan berhasil guna, sehingga pencapaian tujuan organisasi dapat lebih terjamin. Selanjutnya, sebagai suatu pengendalian manajemen yang bebas dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif,
Maka fungsi pengawasan adalah yang pertama, untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif. Yang kedua, untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat. Tiga, untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. Yang kelima, untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keenam, dengan demikian fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi, dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Yang selanjutnya, manfaat pengawasan. Adapun manfaat pengawasan yang besar yang dapat diuraikan sebagai berikut. A. Untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bekerja. B. Untuk menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang. C. Untuk dukungan baik segi pribadi ataupun pekerjaan. D. Untuk merencanakan dan memanfaatkan sumber daya pribadi dan profesional yang lebih baik. E. Untuk menjadi proaktif, bukan reaktif. F. Untuk memastikan kualitas pekerjaan. Nah, selanjutnya bidang pengawasan. Adapun bidang-bidang pengawasan yaitu yang pertama produksi, yang kedua pemasaran, yang ketiga keuangan, yang keempat personalia, yang kelima administrasi atau perkantoran. Selanjutnya langkah-langkah melaksanakan pengawasan dalam manajemen dan pendidikan. Pengawasan dalam manajemen ini penting dilakukan agar kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki. Ada 3 langkah dalam melaksanakan hal tersebut. Yang pertama, membuat standar. Standar adalah kriteria yang bisa Anda gunakan untuk mengukur hasil sebuah pekerjaan. Standar dibuat berdasarkan kemampuan kerja pada keadaan normal. Bentuk standar ini dibagi menjadi 2. A. Standar kuantitatif. B. Standar kualitatif. Yang kedua, membandingkan kegiatan standar. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui besarnya penyimpangan yang terjadi. Langkah ini juga bisa sebagai alarm untuk mengetahui gejala-gejala penyimpangan yang mungkin saja terjadi. Yang ketiga, tindakan perbaikan. Tindakan ini dilakukan untuk memperbaiki aktivitas, kegiatan, atau kebijakan yang tidak sesuai dengan standarnya. Yang selanjutnya, adapun pengawasan dalam manajemen harus memperhatikan hal-hal berikut ini. A. Mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan. B. Melaporkan setiap penyimpangan. C. Mempunyai visi ke depan. D. Objektif, teliti, dan sesuai standar yang digunakan. E. Luas dan fleksibel. F. Sesuai dengan pola organisasi. G. Ekonomi. H. Mudah dimengerti. I. Diikuti dengan tindakan koreksi. Selanjutnya, pengawasan atau controlling dalam pendidikan perlu terlebih dahulu melakukan hal-hal berikut. A. Mengkoordinasikan semua usaha dan program yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. B. Melengkapi kepemimpinan lembaga pendidikan. C. Memperluas pendidikan pengalaman pimpinan lembaga. D. Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif dalam kependidikan. C. Memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus terhadap kinerja pelaksanaan program pendidikan. F. Menganalisis situasi internal dan eksternal lembaga pendidikan. G. Memberikan pengetahuan atau skill pada setiap pelaksanaan program pendidikan. H. Membantu meningkatkan kemampuan kerja pelaksana program pendidikan, mulai dari guru dan dosen, pimpinan jabatan struktural, staf administrasi, dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.